Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan soal KSM Ekonomi tahun 2019 untuk tingkat kabupaten. Kita masuk pada soal nomor 20, di mana soal nomor 20 ini menyajikan tabel yang berhubungan dengan hukum Gaussian pertama, yaitu kepuasan total yang diperoleh Ibrahim tercapai pada saat, pertanyaannya, di sini ada satu tabel menyajikan jumlah mangkuk bubur ayam atau lambangnya berarti niki, kemudian nilai guna total atau TU, total utility, ini lambangnya TU. Nah, pertanyaannya di sini adalah kepuasan total yang diperoleh Ibrahim tercapai pada saat, kita bahas di sini. Ya. Untuk mencari MU, marginal utility atau kepuasan tambahan di sini adalah diperoleh dari delta TU, delta total utility dibagi delta Q. Jadi ini TU, ini adalah Q. Ya, ini Q karena menunjukkan jumlah. Ini TU. Berarti perubahan ini dibagi perubahan ini, delta. Contoh ini, 30 ke 45. Berapa MU-nya pada jumlah mangkuk bubur ayam sebanyak 2. Berarti ini caranya, 30 dengan 45, ini selisihnya adalah 15. Berarti 15 dibagi 1. Dari mana 1 ini? 1 ini dari ini. Ini 1 dengan 2 selisihnya 1. Kemudian berapa MU-nya pada TU 455? Ini berarti 45 dengan 55 ini selisihnya adalah 10. Selisihnya 10. Berarti 10 dibagi 1. Ini selisihnya juga 1, 2 dengan 3. Kemudian berapa MU-nya pada TU 50? Ini 55 dengan 50, berarti selisihnya ini minus. Minus berapa? Minus 5. Berarti minus 5 dibagi 1, karena selisih 3 dengan 4. Kemudian di sini, ini juga minus 50 ke 40, berarti ini minus 10. Ini minus 10. Ini sama 1, selisih 4 dengan 5, 1. Berarti 15 bagi 1, 15. 10 bagi 1, 10. Min 5 bagi 1, min 5. Min 10 bagi 1, min 10. Ya. Berdasarkan hukum Gaussian 1, kepuasan total yang diperoleh Ibrahim tercapai pada saat, kita lihat di sini. Gejala tambahan kepuasan yang tidak proporsional seperti dijelaskan di atas dikenal dengan sebagai the law of diminishing marginal utility. Ya, pertama naik 15, kemudian turun jadi 10, turun jadi min 5, turun lagi jadi min 10. Itu namanya the law of diminishing marginal utility atau hukum tambahan kepuasan yang terus menurun. Nah, penurunannya terjadi kapan? Penurunannya terjadi ketika TU-nya adalah 55. TU-nya adalah 55. Kenapa? Karena tadinya ini 15, kemudian MU-nya turun jadi 10. Ya, penurunan pertama. Disinilah kepuasan total yang diperoleh Ibrahim ya tercapai. Ini sudah puas, berarti pada saat nilai guna total 55 ya. MU-nya sebanyak 10. Dari mana 10? Ini selisih 45 dengan 55 dibagi 1. Sehingga ini jawabannya adalah B. Ya. Bagaimana hukum Gaussian? Hukum Gaussian itu mengatakan jika jumlah suatu barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Jadi kalau kita mengkonsumsi barang, pertama kepuasannya naik
kemudian naik, akan tetapi kepuasan marginal akan semakin berkurang. Tapi kepuasan tambahannya justru malah berkurang. Bahkan bila dikonsumsi terus dilakukan, pada akhirnya kepuasan yang diperoleh akan negatif dan kepuasan total menjadi berkurang. Contohnya ini misalkan orang minum, gelas pertama rasa enak, sangat enak karena sangat haus. Kemudian gelas kedua masih enak, tapi gelas tiga mungkin sudah tidak begitu enak, bahkan kalau dipaksakan bisa muntah. Itu ibaratnya seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 21. Ini mencari fungsi penawaran. Fungsi penawaran. Di mana untuk mencari fungsi penawaran adalah menggunakan rumus P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Kita masukkan P min P1-nya, ini P1-nya adalah 30.000, masukkan per P2-nya 45 min 30 P1-nya. Kemudian sama dengan Q min Q1, Q1-nya ini 60 ya. Per Q2-nya 65 min 60. Ya. Kemudian kita kurangi, berarti P min 30.000 per 45.000 dikurangi 30.000, 15.000. Sama dengan Q min 60 per 65 dikurangi 40 sama dengan 5. Kemudian karena ini depannya P, maka kita silang dari 5 ke sini, dari 5 ke P. Maka 5 kali P min 30.000 sama dengan ini silang, kemudian ini disilang juga 15.000 kali Q min 60.000. 5 kali P 5P. 5 kali min 30.000 itu sama dengan min 150.000 karena plus kali min jadi min. 15.000 Q, 15.000 kali Q berarti 15.000 Q. Kemudian 15.000 kali min 60 plus kali min jadi min, yaitu min 900.000. Kemudian kita geser yang angka ini dengan angka di sebelah kanannya ini. 5P sama dengan 15.000 Q ya, min 900.000 plus 150.000. Kenapa plus? Karena di sini min, pindah ke dari kiri pindah ke kanan jadi berubah, tadinya min jadi plus. Berarti 5P sama dengan 15.000 Q min 900.000 plus 150 berarti jadi min 750.000. Sehingga P sama dengan 15.000 dibagi 5, 3.000 Q min 750.000. Oh ya, ini min 750.000 dibagi 5. Min dibagi plus, maka ini jadi min. Ya. Jadi min 750.000 dibagi 5 itu ya, ini min 750.000 dibagi 5 berarti jadi min 150.000. Dari di sini tidak ada jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Tentang perilaku konsumsi dalam Islam sebagai salah satu cara untuk menumpukan pahala. Jadi kita makan pun termasuk ibadah karena itu diperintahkan Allah dan asalkan dengan membaca basmalah ya untuk memenuhi kebutuhan. Mendapat pahala menuju falah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, pelajaran di sini bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan, maka ada dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah halal dulu, halalan. Jadi diperoleh dengan cara halal dan makanan itu memang halal, dihalalkan oleh syariat Islam. Kemudian thayyiban, yang baik. Maksudnya kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik, yaitu makanan yang bergizi. Jadi halal dulu, baru yang baik, halalan thayyiban. Sehingga jawabannya adalah A, barang-barang yang harus baik dan halal, halalan thayyiban. Sehingga jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor 23. Ya. Marginal dan hasil penjualan marginal seperti tampak pada gambar grafik tersebut. Berdasarkan grafik di atas, syarat untuk tercapainya keuntungan maksimum adalah ya, keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum itu terjadi manakala ya, keuntungan maksimum itu akan terjadi manakala keuntungan penuh dari output yang telah diproduksi sebelumnya. Pendekatan total, laba total atau P adalah perbedaan antara TR dengan TC. Laba terbesar terjadi pada selisih positif. Jika TR lebih besar daripada TC, maka itu laba. Pada selisih negatif, kalau TR-nya lebih kecil daripada TC, perusahaan mengalami rugi. Dalam menentukan keuntungan maksimum ada dua cara, yaitu keuntungan maksimum dicari dengan jalan mencari selisih antara keuntungan maksimum dengan ongkos minimum. Yang kedua, keuntungan maksimum terjadi pada saat MR sama dengan MC, marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya, kita lihat di sini. Syarat tercapainya keuntungan maksimum. Jadi yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum ini akan tercapai di sini letaknya. MR sama dengan MC, ini MR ya, sama dengan MC. Terjadi di sini berarti ini. Terjadi di sini. Ya. Kenapa terjadi di sini? Karena harganya ini ya, harga di sini ini lebih tinggi daripada ongkosnya. Ini harga di sini lebih tinggi daripada ongkosnya atau biaya produksinya ini di sini. Berarti keuntungannya ini yang diarsir ini. Jadi keuntungan maksimum akan terjadi manakala MR sama dengan MC, yaitu di sini. Karena MC-nya ketemunya dengan MR di sini nih. Ini. Ya. Karena ini di sini TR itu lebih tinggi daripada TC-nya. Sehingga ini jawabannya adalah C, terjadi pada saat MR sama dengan MC di sini. Kita lanjut ke soal nomor 24. Manakah pernyataan di atas yang menjelaskan tentang uang dalam konsep Islam? Ya. Dalam Islam, uang tidak identik dengan modal. Jadi uang ya untuk alat pembayaran saja, berarti tidak identik dengan modal. Ini betul. Uang adalah public good, milik masyarakat. Betul. Kemudian uang adalah private good. Ini salah. Artinya itu berarti dimiliki oleh segelintir orang. Milik pribadi tidak, itu adalah milik masyarakat bersama. Salah. Uang adalah identik dengan modal. Dalam Islam salah. Ya. Uang itu sebagai alat saja. Kemudian yang kelima, modal adalah private good. Nah, modal adalah milik masyarakat swasta, boleh dimiliki oleh masyarakat swasta. Sehingga jawabannya adalah B.